Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan cerita dari Simple Man Janur Ireng yang part ke-11 dengan judul Perjanjian. Sebelum kita melanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Sugi tahu apa yang terjadi karena ketika pertama kali dirinya membuka mata, yang ia lihat adalah seorang wanita tua dengan rambut disanggul tengah duduk dari tempat dirinya berbaring. Ia duduk dengan anggun, menatap ke tempat Sugi dengan ekspresi wajah yang tenang. Tak lama kemudian ia berdiri berjalan mendekati Sugi yang kini mengedarkan pandangan mereka meraba-raba di mana dirinya sekarang berada. Sebuah ruangan asing yang tak pernah ia lihat. Ruangan dengan tembok besar, batu bata solid di mana di sana sini tak ada apapun kecuali dipan meja dan satu kursi. Tempat ini layaknya seperti sebuah ruangan penjara yang dibuat dengan kedap suara. Saya Karsa Atmojo. Saya punya penawaran untuk Anda. Sugi tak langsung menjawab. Ia mencoba memikirkan kembali rentetan bagaimana dirinya bisa tiba-tiba berada di tempat ini saat bayangan wajah Tuan Sabdo melintas di kepalanya. Sugi menatap wanita itu, bertanya perihal yang terjadi dengan dirinya. Tenang Mas Sugi, kalian berdua tidak apa-apa. Berdua. Sugi mengulang kalimat tersebut menyiratkan maksud dari si wanita bahwa Tuan Sabdo mungkin baik-baik saja dan ia bisa saja juga berada di tempat ini. Lalu, apa yang beliau inginkan dari dirinya? Sugi menatap tajam wanita itu. Wanita yang bernama Karsa Atmojo, di mana ia sekarang mengangguk menunjukkan sikap dan suara yang menenangkan. Saya hanya ingin bicara denganmu terlebih dahulu sebelum berbicara dengan tuanmu. Apa yang Anda inginkan? Tak banyak Mas Sugi, katanya lembut. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari pintu. Sugi menoleh melihat seseorang melangkah masuk. Seseorang lelaki tua yang mungkin seumuran dengan Karsa Atmojo. Ia mengenakan pakaian putih longgar dengan celana kain hitam sederhana. Di tangan lelaki asing ini ada sebuah kotak tua yang tak terlalu besar. Sugi menatap kotak itu lama sebelum kembali menoleh pada Karsa Atmojo. Meski tak terkadang, pandangan mata Sugi tertuju pada wajah si lelaki asing ini. Berbeda dengan Karsa Atmojo, wajah lelaki tua itu tak menunjukkan wajah persahabatan. Ia hanya berdiri di belakang Karsa sembari merengkuk
kotak tua tersebut. Ia memandang Sugi dengan pandangan meremehkan, hal yang membuat Sugi merasa tidak nyaman. "Mbah Tamin, dia adalah abdiku seperti dirimu dengan Kuncoro muda itu." Senyum Mbah Karso menunjukkan gejolak yang membuat Sugi bisa merasakan intimidasi dari intonasi suara yang menegangkan. Aneh, pikir Sugi, bagaimana hal seperti ini mempengaruhi dirinya. "Bukalah kotak itu dan tunjukkan pada tamu kita tentang penawaran yang kita miliki." Seseorang bernama Tamin itu lalu meletakkan kotak tersebut di meja dengan berbekal kunci dari kantung celananya. Ia membuka perlahan penutup kotak, mengeluarkan isinya. Tempat di mana Sugi bisa melihat jelas sesuatu yang menyerupai boneka jerami. Diikat dengan janur kering. Tak lama si lelaki menyerahkan benda itu kepada Sugi yang sama sekali tidak mengerti maksud pemberian itu. "Maukah Anda membawa ini masuk ke dalam kediaman Kuncoro?" Sugi hanya diam, termangu. Ia merasakan firasat yang tidak enak ketika memegang boneka jerami itu. "Apa maksud Anda sebenarnya?" tanya Sugi. "Lantas benda apa ini dan kenapa saya harus membawanya ke dalam kediaman Kuncoro?" Mbah Tamin berdiri, ia bergerak mundur, sementara Mbah Karso mendekati Sugi untuk mengambil boneka itu dari tangannya. "Boneka ini akan kugunakan untuk menghabisi Arjo Kuncoro." Bagai disambar petir, Sugi tak tahu harus menjawab seperti apa. Tanpa berbelit-belit, wanita itu langsung mengatakan maksud hal yang sama sekali tak pernah Sugi duga sebelumnya. Ia tersenyum pada Sugi, menatap matanya lekat-lekat. Sugi bisa merasakan pesona di dalam diri Karsa Atmojo, nyaris menyerupai pesona milik Arjo Kuncoro yang pernah ditunjukkan saat ia memanggil Bokolono hanya untuk menghabisi abdi perempuan yang tak mau melayaninya. Ketakutan itu hanya beberapa saat, karena setelahnya Karsa Atmojo tersenyum seakan menarik kengerian, membiarkan intimidasi yang ia tunjukkan pada Sugi lenyap menguap begitu saja. "Aku yakin kau akan melakukan perintahku, karena bila kau tak melakukannya, terpaksa kami harus melakukan sesuatu terhadapmu." "Sesuatu apa maksud Anda, Nyonya?" "Perempuan yang cantik di dalam kandungan istrimu, hidup seorang anak perempuan yang cantik. Aku tak bisa membayangkan bila malam ini sesuatu menimpa mereka berdua. Sesuatu yang pernah kau lihat, sesuatu yang gemar memenggal kepala manusia hanya untuk nafsuku saat melihat ajal manusia. Apa maksud yang sebenarnya? Istrimu tengah mengandung anak perempuan," ucap Karso. "Apakah kau tidak tahu?" Sugi tak menjawab. Ia hanya diam sembari memikirkan apakah benar berita yang baru ia dengar. "Bagaimana kau tahu?" "Aku tahu juga bahwasanya kau begitu mencintai dirinya, bahkan saat kau terpaksa harus meninggalkannya hanya karena hutang-hutang yang kau miliki." Karsa mendekati Sugi. "Aku bisa melunasi semuanya."
Kuncoro juga dapat melakukan itu, kata Sugi menentang wanita yang ada di depannya. Benar, tapi aku bisa menjamin nyawamu. Menjamin nyawaku? Kau tahu seperti apa Kuncoro hidup? Kau pikir sampai kapan mereka membiarkan kau hidup hanya tinggal menunggu giliran? Aku masih tak mengerti ke arah mana pembicaraan itu, tutup Sugi. Mbah Karsa kini mengadahkan kepalanya. Ia tahu pembicaraan ini tidak akan pernah ada ujungnya. Karena di hadapannya hanya seorang pemuda yang tak tahu apa-apa tentang dunia yang ada di sekelilingnya. Karsa menatap lelaki bernama Tamin tersebut, mengangguk memberi tanda, dan seperti yang Sugi bisa lihat, lelaki itu mengerti. Ia mengangguk lalu meninggalkan Mbak Karsa seorang diri bersama dengan Sugi. Tepat ketika pintu ditutup, Sugi merasakan perasaan ganjil itu kembali lagi. Kali ini jauh lebih gila apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Wong tuaku tahu ngomong, ojo sampai sanggulku diuculno neng ngarepe wong lanang. Amarga Bonorogo ambek Senggar Turi iku seneng ndelok ndas menungso pedhot tekan gulu glinding nang ngisor sikilku. Orang tuaku pernah mengatakan jangan sampai sanggulku dilepas di depan seorang lelaki, karena Bonorogo dan Senggar Turi itu suka melihat kepala yang lepas dari leher menggelinding di bawah kakiku.